Amanah di dalam kotak kayu langit cerah di hari pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia Dian Wardani. Upacara digelar khidmat di gedung DPR atau MPR, diiringi tepuk tangan panjang ketika sumpah jabatan diucapkan. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban. Presiden Republik Indonesia dengan sibuk baconnya dan seadil-adilnya. Jokowi duduk di deretan depan, pakaian jas abu-abu, dasi merah, wajah tenang. Ibu Iriana menggenggam tangannya erat seolah ingin memastikan bahwa ini banner-banner sudah berakhir. Setelah pidato Presiden baru usai, semua bersalaman. Tapi sebelum pergi, Jokowi berbisik pada ajudan barunya, Damar, bawa kotaknya. Damar masuk ke mobil dinas yang sebentar lagi akan digantikan dan mengambil sebuah kotak kayu kecil, berukir halus, tua, dan sedikit usang. Kotak itu dibawa ke ruang khusus di Istana Merdeka, tempat di mana Presiden lama dan Presiden baru bertemu secara pribadi. Dian tertegun melihatnya. Apa ini, Pak? Jokowi menarik napas panjang, lalu duduk, membuka kotak itu perlahan. Isinya, ijazah asli SD, SMP, SMA dan UGM miliknya. Semua dalam map lusuh. Surat tangan dari almarhum ayahnya, Widjatno Notomiharjo, tentang pentingnya sekolah. Gambar dirinya memegang cangkul waktu kecil, dengan catatan, dulu aku pemimpi. Semua ini pernah dipermainkan, diragukan, bahkan jadi bahan caci maki. Ucap Jokowi pelan, tapi aku tidak melawan dengan marah. Aku lawan dengan kerja. Dian hampir menangis. Kenapa Bapak serahkan ini ke saya? Jokowi menatap matanya, tajam tapi penuh damai. Karena kelak kamu juga akan difitnah. Dan kamu harus tahu bahwa yang kamu bawa bukan cuma jabatan, tapi juga luka, harapan dan ingatan banyak orang. Simpan ini, bukan untuk dibuktikan, tapi untuk diingat. Dian memeluk kotak itu. Tak berkata apa-apa, tapi sejak hari itu, ia tahu. Warisan terbesar seorang pemimpin bukan kekuasaan, tapi cara ia menjaga kehormatan tanpa harus mencederai siapapun. Beberapa tahun kemudian, kotak itu dipajang di Museum Demokrasi Indonesia. Dalam kaca khusus dengan tulisan kecil, barang-barang ini tidak menyelamatkan siapa-siapa dari fitnah. Tapi dengan tetap berdiri di atasnya, seorang presiden tahu bahwa kebenaran bukan untuk dijelaskan, tapi diteladani. Tahun pertama pemerintahan Presiden Dian Wardani, rakyat masih terbagi. Yang percaya pada harapan baru, dan yang merindukan era Jokowi. Di tengah geliat pembangunan, sorotan publik justru jatuh pada hal yang tak terduga. Kasus lama soal ijazah Jokowi kembali dibangkitkan. Media sosial, riuh. Sebuah akun anonim membocorkan dokumen baru yang katanya menunjukkan perbedaan tanda tangan Rektor UGM era 1980-an. Narasi lama kembali. Kalau memang asli, kenapa perlu lapor polisi dulu? Presiden Dian mendengar laporan itu di ruang rapat terbatas. Menteri Kominfo, Kepala BIN, dan Kapolri hadir. Tapi tak satu pun dari mereka bisa menjelaskan siapa dalang baru ini. Dian duduk diam. Tangannya menyentuh dompet kulit kecil yang dibawanya kemana-mana. Di dalamnya, ada salinan surat tangan almarhum ayah Jokowi, dan satu salinan ijazah beliau yang diberikan padanya dulu. Kita ini bangsa pelupa, katanya pelan, tapi jangan sampai jadi bangsa pemfitnah yang tidak pernah sembuh. Hari Minggu, tanpa publikasi, Dian datang ke Museum Demokrasi Indonesia. Ia berdiri di depan kotak kaca yang memajang barang-barang Jokowi. Tiba-tiba suara dari belakang menyapanya. Presiden tidak seharusnya datang diam-diam begini. Itu Ganjar Pranowo. Kini menjabat sebagai penasihat senior negara. Wajahnya sudah mulai menua, tapi matanya tetap tajam. Saya cuma ingin mengingatkan diri bahwa saya juga akan diuji, jawab Dian. Ganjar tersenyum. Bukan diuji, Presiden, Anda sedang diukur. Apakah Anda bisa berdiri di bawah beban yang tak terlihat, seperti Pak Jokowi dulu? Keesokan harinya, Dian menggelar konferensi pers nasional. Ia membawa map kecil berisi salinan dokumen asli milik Jokowi, yang kini sah secara hukum dan forensik. Tapi bukan itu yang penting. Dengan suara mantap, ia berkata, ini bukan lagi soal ijazah. Ini tentang harga diri bangsa yang mudah terembang-embing oleh kabar burung. Hari ini, saya tidak hanya membela Presiden ke-7. Saya membela akal sehat dan martabat kita sebagai negara hukum. Media diam, lawan politik terkejut. Tapi yang paling menarik, akun anonim itu menghilang beberapa hari kemudian. Malamnya, Dian menulis di buku hariannya, Pak Jokowi benar, fitnah tidak akan pernah bisa dibantah sempurna. Tapi kita bisa memilih, apakah kita hidup sebagai korban, atau berdiri sebagai pemilik kebenaran. Tahun kedua pemerintahan Presiden Dian Wardani, ibu kota Nusantara IKN mulai berdenyut. Gedung-gedung kementerian berdiri megah. Tetapi Jakarta belum sepenuhnya ditinggalkan. Justru, panggung politik baru mulai panas dari sana. Namanya Alvino Mahesa, anak muda lulusan luar negeri. Gaya bicara tenang, populer di kalangan Gen Z. Ia mengumumkan pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Slogannya,
Restart Indonesia. Bersih dari masa lalu. Media menyambutnya seperti selebriti, tapi tak banyak tahu, Alvino adalah anak angkat dari salah satu sosok berinisial K yang dulu pernah dilaporkan dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Presiden Dian tahu itu, tapi ia tak gegabah. Ia memanggil Menteri Dalam Negeri, meminta data lengkap, juga mengaktifkan Komite Khusus Intelijen Sipil untuk menyelidiki siapa saja yang diam-diam membekap Alvino. Sementara itu, di balik publikasi, kampanye yang gemerlap, Alvino mulai menyebar narasi baru lewat video pendek. Kalau pemimpin bisa bohong tentang pendidikan, apalagi tentang ekonomi rakyat, tanpa menyebut nama, publik tahu kemana arah ucapannya. Komentar berseliweran. Ini pasti nyindir Jokowi lagi. Apa nggak capek ya? Bahas ijazah terus. Sebagian masyarakat mulai jengah, tapi sebagian lagi termakan narasi itu, apalagi dengan kemasan modern dan musik dramatis. Suatu malam, Presiden Dian bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM, seorang sahabat lama Jokowi yang kini bertugas di era Dian. Saya khawatir, Bu Presiden. Ini bukan cuma tentang Jokowi, ini tentang melunturkan kredibilitas demokrasi lewat simbol. Dian mengangguk. Ia tahu, jika Alvino terpilih, maka arus politik akan berbalik arah. Restart Indonesia bisa berubah menjadi hapus jejak Jokowi. Ia lalu memanggil orang yang paling memahami strategi digital dan emosi masa Kaisang Pangarep. Kaisang datang malam itu dengan hoodie dan celana santai. Tapi begitu duduk, ia langsung serius. Bu, saya tahu arah permainan mereka. Kalau Anda izinkan, saya tidak akan lawan dengan data. Saya akan lawan dengan cerita. Dion tertarik. Cerita seperti apa? Cerita tentang seorang tukang kayu yang jadi presiden dan mengajarkan anak-anak Indonesia bahwa mereka tidak perlu sekolah ke luar negeri buat bisa jadi pemimpin. Dian menghela napas. Lawan mereka bukan dengan debat, tapi dengan ingatan. Malam itu, sebuah video pendek viral, Pak D tukang kayu, sebelum ibu kota baru, ada keringat dari Solo. Dalam video itu, Jokowi muda tampak memaku kayu, membetulkan atap rumah warga, lalu patenggen-potenggen video saat dia bersalaman dengan rakyat kecil di Papua, di Sumatera, di NTB. Narasinya sederhana. Mereka bisa bilang apa saja, tapi yang saya tahu, dulu kami tidak dianggap. Sekarang kami punya jalan tol, punya sekolah, punya suara. Pagi harinya, akun Alvino mulai kehilangan arah. Beberapa pendukungnya keluar diam-diam. Investigasi dari lembaga independen mulai mengungkap donatur dari kelompok lama yang anti-demokrasi. Presiden Dian tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya berdiri di podium IKN, sambil menatap jauh ke hutan yang sedang dibuka untuk sekolah teknik pertama di sana. Negara ini bukan milik kenangan buruk. Negara ini milik mereka yang tak berhenti membangun, meski terus dituduh palsu. Di bagian selanjutnya, rapat tengah malam di Solo. Mbah Lurah tua, sahabat lama Jokowi, diam-diam menyerahkan sebuah dokumen misterius ke istana. Di dalamnya, ada catatan tangan Jokowi yang belum pernah dibuka sejak 2014. Malam itu, di sebuah rumah sederhana di Solo, Mbah Lurah, lelaki sepuh yang sudah lama mengenal Jokowi, menatap layar televisi dengan cermat. Ia tak menyangka, perjalanan panjang ini akan membawa pada titik ini. Ia tahu persis, rahasia yang ada di dalam kotak kayu di ruang belakang rumahnya adalah salah satu kunci dari masa lalu Jokowi yang akan kembali membuka tabir besar. Dokumen yang diserahkan oleh Mbah Lurah itu bukan hanya catatan biasa. Itu adalah bukti asli, rekaman perjalanan panjang Jokowi yang belum pernah diungkapkan kepada publik. Selama bertahun-tahun, ia menyimpan ini untuk melindungi Jokowi dari masa lalu yang belum sepenuhnya terlupakan. Kini, saat tuduhan tentang ijazah palsu kembali muncul, Mbah Lurah merasa waktunya tiba. Sambil berdoa, Mbah Lurah memutuskan untuk mengirimkan dokumen itu ke istana. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia menghubungi seseorang yang dapat dipercaya. Seorang pejabat tinggi yang selama ini menjadi sahabat dekat Jokowi. Dokumen itu berisi catatan tangan Jokowi dari tahun 2014, berisi informasi yang bisa meruntuhkan semua tuduhan yang beredar. Di luar, udara malam Solo terasa begitu sepi. Hanya sesekali terdengar suara sepeda motor yang melintas. Mbah Lurah menatap jauh ke horizon, merasakan beratnya keputusan yang baru saja diambil. Keesokan harinya, Istana Kepresidenan, Dian Wardani duduk di ruang kerjanya, dikelilingi oleh beberapa staf yang sibuk menyiapkan materi rapat. Namun, matanya teralih pada sebuah amplop besar yang datang melalui kurir. Amplop itu memiliki segel yang tak biasa. Tanpa basa-basi, ia membuka amplop itu dan menemukan dokumen yang tak terduga. Dokumen itu berisi tulisan tangan Jokowi. Pada masa itu, saya memang tidak memiliki ijazah formal yang diakui oleh sistem pendidikan tinggi negara. Namun, apa yang saya miliki adalah pengalaman hidup yang lebih bernilai dari sekadar kertas. Ia juga menemukan sebuah rekaman suara Jokowi yang mengungkapkan bahwa ia pernah dibantu oleh seorang sahabat lama, seorang petani dan guru,
yang telah mengajarinya banyak hal tentang kehidupan yang jauh lebih penting daripada apa yang tertulis di atas lembar kertas. Dian terdiam, merasa seperti sedang memegang senjata rahasia. Namun, dalam hati ia tahu bahwa kebenaran ini harus dibuka ke publik. Tetapi dengan cara yang hati-hati, mempertahankan kredibilitas Jokowi adalah prioritasnya. Namun membuka rahasia ini bisa membawa konsekuensi besar. Sementara itu, di kampanye Alvino Mahesa, ketegangan semakin memuncak. Setelah video viral yang diproduksi oleh tim Kaisang, masyarakat mulai ragu. Alvino, yang sebelumnya begitu percaya diri, kini mulai merasakan tekanan. Beberapa video lama tentang dirinya yang terlibat dengan beberapa kelompok bisnis yang tidak terduga mulai muncul di media sosial. Alvino mulai kehilangan pijakan. Publik mulai mempertanyakan latar belakang dan motifnya. Banyak yang mencatat bahwa dia tidak begitu peduli dengan masalah besar negara, tapi lebih tertarik pada politik pragmatis yang bisa menguntungkan dirinya. Tentu saja, Alvino berusaha menjelaskan diri melalui konferensi pers. Tapi semakin ia berbicara, semakin banyak pihak yang merasa ada yang tidak beres dengan cara ia menjelaskan masa lalu dan koneksinya dengan beberapa pihak yang berseberangan dengan demokrasi yang dibangun Jokowi. Di tengah tekanan itu, Mbah Lurah melanjutkan misinya untuk mengungkapkan kebenaran. Namun, kali ini bukan hanya untuk Jokowi, tetapi juga untuk melindungi negara dari manipulasi yang bisa merusak pondasi demokrasi. Di istana, sore itu, Dian Wardani mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Di antara mereka adalah Kaisang, yang masih sangat dekat dengan Jokowi. "Dian, kita tidak bisa diam saja," ujar Kaisang tegas. Alvino sudah mulai bermain dengan narasi yang bisa merusak demokrasi ini. Dian mengangguk, kemudian membuka dokumen yang diberikan Mbah Lurah. Setelah membaca isinya, matanya tajam menatap Kaisang. "Kita akan buka semua ini ke publik, Kaisang. Kita akan melawan narasi itu dengan kisah yang lebih besar. Ini bukan soal ijazah atau satu orang. Ini soal kebenaran yang harus dipertahankan. Di luar sana, angin bertiup keras, tuduhan, manipulasi, dan permainan politik semakin memanas. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang pasti. Masyarakat dan sejarah akan selalu mencatat siapa yang bertahan dengan kebenaran." Apakah Alvino Mahesa akan berhasil melanjutkan kampanyenya dan mendapatkan posisi yang diinginkannya? Atau akankah Jokowi dan Dian Wardani berhasil mengungkapkan kisah yang lebih besar, yang akan membawa perubahan lebih dari sekadar politik sehari-hari, hari yang gelap di Balikpapan, dengan langit yang mendung? Alvino Mahesa duduk termenung di ruang kerjanya yang sederhana, di sebuah gedung tinggi di Balikpapan. Suasana hening, hanya suara kipas angin yang berputar perlahan mengisi kekosongan ruangan. Ia telah menerima banyak tekanan, dan semakin hari, rasa takutnya semakin besar. Kepercayaan publik mulai menipis, dan meskipun ia mencoba untuk membangun kembali citranya, hukum dan etika yang dulu ia anggap sepele, kini menjadi bumerang bagi dirinya. Berbagai kasus yang mengaitkan dirinya dengan orang-orang misterius, bahkan yang terlibat dalam bisnis gelap, semakin merusak integritas yang dulu dia bangun. Dalam sebuah pertemuan yang tak terduga, salah satu pengusaha besar yang pernah memberikan sokongan dana untuk kampanyenya muncul di ruangannya. Wajah pengusaha itu tampak cemas, dan suara beratnya menunjukkan ketegangan yang luar biasa.